Pemeriksaan pupil dan refleks cahaya itu untuk nilai nervus 2 dan 3 itu bisa direct indirect. Gimana nanti aku tunjukin ya. Di pupil juga kita bisa nilai RAPD-nya, Relative Afferent Papillary Effect. Nah, kita lihat pupilnya itu direct indirectnya. Jadi kita kita lihat strukturnya pupilnya tuh bulat atau enggak, menempel apa enggak, diameternya tuh 2 sampai 4 cm enggak, itu normalnya. Terus isokor, anisokor, terus apakah oklusi, terus apakah ada refleks cahaya. Oke, kita lihat videonya langsung ya. Pemeriksaan berikutnya adalah kita dapat melakukan pemeriksaan pupil. Apakah pada pupil ini terdapat kelainan? Kita tahu bahwa pada kedua mata ada namakan refleks langsung dan tak langsung. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan refleks langsung, kita untuk menilai pada satu mata apakah nervus 2 dan nervus 3-nya berfungsi dengan baik. Jadi kita senterkan pada mata yang sebelah kanan, kita lihat dia mengecil pupilnya ketika terkena cahaya, artinya efek langsungnya baik. Nah, yang kita tidak langsung kita menilai mata kontralateral ya. Kita jadi harus menggunakan dua alat penerang. Bisa kita gunakan salah satunya. Nah, jadi kita pertama mencoba penerangan ini kita lihat ya, pupil kanan pupilnya. Ini yang ini kita harus lebih redup yang sebelahnya, yang satunya terang. Jadi pertama kita lihat ini masih dalam keadaan dilatasi, ketika kita kasih lampu ini, makanya di sini juga akan muncul. Nah, kalau yang secara nggak langsung, indirect. Jadi ini cahayanya lebih redup, ini lebih terang. Jadi kita tuh fungsinya tuh mau ngeliat di sini nih. Ketika kita senarin yang lebih terang di sini ikut ngecil atau enggak nih pupil yang di sini, itu indirect. Atau indirect yang tadi ya, yang pertama kalau misalnya disinarin di sini, terus kita lihat perhatiin pupil di sini, yaitu direct. Kalau enggak indirect yang sebelahnya. Jadi kita gunakan dua lampu, yang satu lebih redup untuk tak langsungnya, yang langsungnya lebih terang, jadi kita bisa melihat ya apakah benar-benar terdapat. Nah, kita lihat ya. Misalnya muncul juga ya. Kemudian ada satu lagi pemeriksaan untuk menentukan apakah nervus 2-nya baik atau tidak. Kita namakan RAPD, yaitu Relative Afferent Papillary Defect. Nah, untuk nilai apakah baik enggak nih nervus 2-3-nya, kita nilai nilai RAPD-nya nih. Untuk menentukan lesi-lesi apabila terjadi pada nervus optikus. Jadi pemeriksaan yang paling sederhana untuk menentukan ada kelainan pada nervus optikus. Contohnya terdapat atrofi pada nervus optikus atau edema pada nervus optikus. Jadi bagaimana caranya? Kita melakukan pemeriksaan swing reflex atau RAPD. Pertama kita sinari pada satu sisi. Nah, kita lakukan swing gitu ya. Nih, swing light. Nih ya. Yang mengecil, kita sinari sebelah sini tetap mengecil. Ulangi dari sini ke sini. Kita swing ya, mengecil. Begitu juga sampai ini. Kita ini kecil, ini mengecil juga. Apabila kita sinari dia malah membesar pupilnya, maka kita dapatkan CR tersebut terdapat RAPD positif. Artinya saraf mata yang pupil yang membesar pada saat disinari oleh lampu terdapat kelainan pada nervus optikus. Nih, kita sinarin dulu satu sisi, ini kan mengecil pupilnya. Lalu kita geser ke sebelah mata sebelahnya, tetap mengecil nggak nih matanya sebelah kiri? Kita ulangin lagi. Nih, apabila saat disinari pupil yang membesar, kita udah nyinarin sebelah sini. Kita kan pertama tadi yang mata pasien kanan, terus kita pindah ke kiri, ke kanan kiri gitu kan. Nah, waktu kita misalnya di mata kanan, dia mengecil, terus waktu kita pindah ke mata ke kiri, nah dia ini membesar malahan. Nah, kalau membesar tadinya RAPD-nya positif, artinya ada saraf mata yang papil matanya membesar saat disinari oleh lampu terdapat kelainan. Tadinya ada kelainan gitu, RAPD-nya positif. Dan kemudian struktur berikutnya adalah struktur pupil. Apakah pupil itu bulat atau tidak? Ya, reguler atau tidak irregular. Apabila terdapat kita lihat struktur pupil yang bulat atau tidak. Irregularitas pada pupil kemungkinan terdapat sinikia, itu menempelnya pupil pada posterior, itu pada lensa, atau bisa anterior, yaitu sinikia anterior atau sinikia posterior. Kemudian kita juga harus amati apakah isokor, kanan dan kiri sama ukuran pupilnya bulatnya. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang dapat kita amati pada pupil. Pupil juga bisa tertutup oleh membran, kita sebut dengan okklusio pupil. Jadi pupil yang kelihatan ketutupan semua oleh membran, misalnya pada endophthalmitis ketutupan membran, atau pada uveitis membran ketutupan membran, maka kita sebut dengan okklusio pupil. Dan ini berisiko terjadi glaukoma nucleus fungi ya, glaukoma sudah tertutup. Berikutnya kita terus juga apakah ada oklusi. Menentukan apakah lensa pasien ini jernih atau ada. Oke, kita lanjutin ke pemeriksaan selanjutnya ya.